Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Alkas semuanya. Ini konten kita pertama setelah Lebaran nih, guys. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Oke, kita sekarang mau bikin materi yang paling dasar banget dan menjadi keresahan kita sebenarnya, karena teman-teman yang sudah mau belajar IoT, belajar pengendalian jarak jauh, dan macam-macam tingkatannya itu, tapi masih kesulitan untuk memahami tentang logik, tentang input ataupun output. Nah, ada baiknya nih, kalian yang sudah memulai atau berkeinginan ke sana, tapi belum mengenal materi ini, sebaiknya diawali dengan materi ini dulu. Jadi dasar banget tentang input-output dari microcontroller yang akan kita gunakan, baik nanti mau pakai Arduino Uno, Mega, ESP, itu harus paham dulu tentang input dan output. Itu menurut kita itu basic banget. Oke, kita coba gambar dulu. Ini ada microcontroller ya. Kalian boleh anggap apa nih, Arduino Uno boleh, mau anggap ESP boleh, bahwa ini adalah microcontroller. Kita anggap aja dia board ya, sudah jadi bentuk board. Atau ada yang bilang minimum system, komponen minimum untuk microcontroller dapat bekerja. Dia butuh komponen paling minim ya, boardnya itulah kira-kira. Kita sebut aja dia ESP32 boleh, board ESP32, board Arduino Uno boleh. Dimana mereka itu sebenarnya lebih mirip sama komputer kecil, mikrokomputer ya, dimana dia punya apa, RAM misalnya, dia punya RAM juga. Jadi lebih kayak CPU kan, ada RAM, ada hard disk, ada EEPROM. Ada hard disk, apa istilahnya kalau di hard disk ya, flash ROM ya, adalah ada hard disknya juga, ada RAM-nya. Yang ngatur kecepatan juga tergantung ekstalnya berapa kecepatannya. Jadi itu udah lebih mirip sama CPU, cuman versi sangat mikro, sangat kecil banget. Nah, terus di setiap board itu kan pastinya ada port-port yang keluar, port atau pin lah ya. Jadi dia punya ini kan yang enak dari microcontroller, dia dapat mengendalikan perangkat lainnya di luar dirinya ya. Kalau PC ataupun laptop kan kita butuh, nggak bisa langsung seenaknya seperti itu. Bisanya lewat port USB, port apa namanya, misalnya komunikasi dulu dengan perangkat lain pakai via LAN, via jaringan dan sebagainya. Nah, ini enaknya board ini kan dia bisa langsung mengendalikan via kaki-kaki ini. Zaman dulu ada sebenarnya apa tuh PC yang masih keluar port paralelnya untuk komputer zaman dulu. Oke, ini konsep tentang input output dulu kita bahas ya. Jadi bahwa pin-pin ini secara umum fungsinya itu adalah sebagai input dan output. Fungsi umum ya. Kalau misalnya nih di Arduino Uno, di sini ada sisi yang digital, kelihatan nggak nih? Sisi digital, di sini sisi yang analog nih. Itu dikesankan seperti fungsinya yang berbeda. Tapi pada dasarnya fungsi umumnya dari sisi ini maupun sisi digital maupun sisi analog itu fungsi umumnya sama. Dia adalah sebagai input dan output. Nanti ada lagi setelah kita belajar fungsi umum, ada fungsi khusus. Contohnya fungsi khusus itu di sini. Jadi di analog itu ada fitur namanya ADC, analog to digital converter. Itu fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh si pin digital. Gitu. Jadi nanti analog bisanya lewat pin analog ini. Baca tegangan, baca sensor yang keluarannya tegangan, bisanya di pin analog. Karena itu tadi ada fungsi khusus ADC di sini.
Kalau mau pakai sensor yang keluaran tegangan dibaca lewat pin digital itu nggak bisa. Oke ya, itu fungsi khusus. Tapi fungsi umum, yaitu input dan output, semua pin bisa. Jadi baik digital sini input output bisa, di sini pun yang tulisannya analog dia juga bisa input dan output. Jadi teman-teman pemula yang kehabisan nih misalnya nih mau input output, baca ataupun mengendalikan perangkat ya, di sini habis, bisa pakai yang di sebelah sini. Bukan hanya untuk sensor ini guys, ini fungsi umumnya adalah input dan output. Kayak gitu ya kira-kira ya. Sekarang kita membedakan bagaimana sih pin ini kita katakan atau kita setting dia sebagai input dan kapan dia kita setting sebagai output. Ini dasar banget nih. Untuk pemula kita biasanya tanya dia pin jadi input atau output, dia masih kesulitan untuk membayangkan. Padahal sederhana banget. Oke, kita balik lagi ke fungsi umum, yaitu fungsi umum semua pin itu adalah I/O. Ini juga berlaku untuk ESP ya, ataupun microcontroller mana aja. Jadi semua pin itu fungsinya adalah umumnya adalah I/O, input dan output. Nah, misal nih kita punya perangkat ya, anggaplah LED ya, permainan pertama dalam bermain board seperti ini kan biasanya hello world-nya berupa blinking LED ya, LED berkedip itu. Itu artinya kita ada sebuah LED. Kita gambar fisik secara benernya aja ya. Jadi, nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar apa guys? Dioda. Ini gambar dioda. Terus diodanya ada arah panah keluar gitu. Itu dioda yang memancarkan cahaya. Light emitting dioda. Ini adalah gambar LED. Dimana yang sininya min, sini plus lah. Anggap gitu ya. Yang ada garisnya itu yang minnya, ini yang plusnya. Oke. Dan perangkat ini mau dikendalikan dari sebuah pin. Ya, jadi nanti pin yang mau dipakai itu dihubungkan dengan, nah gini. Terus yang sisi satunya, nah ini nanti kita jadi belajar LED nih. Ya, jadi tapi otomatis kita sedikit-sedikit belajar ini. Bahwa LED ini dia membutuhkan tegangan tergantung warnanya. Ada yang kayak kuning 1,8, merah sekitar 2 ya, terus biru, hijau, putih sekitar 3,3. Nanti teman-teman pelajari tentang kebutuhan tegangan LED. Nah, kalau kita bermain dengan contohnya ini Arduino Uno, kalian harus benar-benar mempelajari level tegangan. Jadi kita belajar dulu tentang logika nih kan berarti. Bahwa pin-pin ini apa sih yang dibaca ataupun yang dikeluarkan oleh pin-pin ini. Jadi pin-pin teknologi digital ini dia hanya kenal logika 0 dan logika 0 atau orang-orang biasanya bilang logika low. Nanti ada yang logika 1 atau orang-orang bilang logika high gitu ya. Nah, itu ada level tegangannya masing-masing. Contohnya kayak Arduino ini nolnya, logika nolnya itu identik dengan 0 volt. Terus yang logika satunya identik dengan tegangan plus 5 volt. Ini kalau Arduino Uno. Tapi nanti kalau kalian belajar lagi ESP, SP32, SP8266, itu level tegangannya sedikit berbeda. Nanti kalian harus menyesuaikan ya. Yang nolnya nanti kalau contohnya ini kan tadi Uno ataupun Mega. Nanti kalau ESP yang ini 0 volt, yang ini 3,3 volt. Itu ya. Nah, sedangkan anggaplah kita pakai Arduino Uno, maka nanti kita perlu menyesuaikan. Contoh ini adalah LED apa tadi? LED merah lah misalnya ya. Merah atau kuning yang sekitar 2 volt ya. Dia butuhnya hanya 2 volt. Nah, kalau kita pakai Arduino Uno tadi tegangan di logika satunya dia adalah 5 volt. Dari pin keluarnya nanti akan 5 volt juga. Jadi setiap pin ini bisa digunakan untuk
mengeluarkan logika yang nantinya akan mengendalikan perangkat seperti LED contohnya nyala dan mati itu sebenarnya, tapi yang keluar dari sini itu logika. Logika itu adalah tegangan. Nah, 5 volt misalnya keluar dari pin yang dipakai, dia butuhnya hanya sekitar 2 volt. Misalnya anggap kuning butuhnya cuma 2 volt. Anggap LED kuning. Nah, nanti kalau aku salah dikoreksi lagi, ini nilainya sekitaran inilah kira-kira. Nah, maka harus kita kasih resistor berapa tuh? Ya, agar si LED hanya menerima 2 volt. Nah, itu tapi fungsi utamanya dulu bahwa ini kita harus pasang R ya. Kalau nggak pasang R tentu gimana? Butuhnya 2, kita kasih 5 ya. Dia instan panas dan jebol. Maka kita harus tambahin R di sini. Nanti R-nya bagaimana? Nah, ini rumus dasar banget lah ya. Hitung nggak nih guys? Hitung ya, sederhana banget lah hitung-hitungnya. Jadi kayak misalnya kita pakai Arduino Uno, tegangannya 5 volt ya. Terus itu tadi ada apa? LED. Terus ada resistor, terus misalnya ke ground gini lah. Ini kalau ini kita bagi dua gini deh, bahwa ya ketinggian ini dia hanya butuh 2 volt tadi ya, LED kuning. Jadi berapa yang harus kita hambat? Berapa? Totalnya tadi 5 volt. Di sini hanya butuh 2. Di sini berapa? Ya, 5 dikurang 3 berapa ya? 5 dikurang 2 yaitu 3 volt ya. 5 dikurangi 2. Kalau ngelihat dengan ketinggian begini kan mudah ya. Seperti ketinggian biasa. Ini dikurangi ini. Nah, kita harus menghambat sekian volt. Berapa resistor yang harus kita berikan? Maka rumus dasarnya V sama dengan I dikali R. Kita mau hitung R-nya. Jadi R sama dengan V per I. Berapa R-nya yang mau kita hambat? 3 volt per I. Itu apa? Itu adalah arus. Nanti teman-teman juga harus belajar tentang kebutuhan arus. Jadi di sini ada kebutuhan tadi tegangan ya, 2 volt untuk LED itu menyala. Nanti juga ada kebutuhan arus yang harus dipenuhi. Itu nanti teman-teman lihat di datasheetnya. Ingatku 10 mA sampai 40 mA. Itu untuk LED dapat menyala ya. Semakin terang teman-teman semakin besar arus yang teman-teman pilih, nanti itu juga nyalanya semakin terang. Tapi efeknya dia juga cepat panas, juga usianya pendek. Jadi untuk indikator boleh kita pakai nggak usah terlalu anu lah, misalnya pakai yang 20 mA. 20 mA, tapi di sini kan satuannya ini satuannya volt, ini satuannya ampere, ini satuannya ohm. Oke, ini masih dalam bentuk miliampere. Kita harus konversi dulu menjadi ampere. Gimana caranya? 20 dibagi mili ke ampere. Miliampere ke ampere dibagi 1000. Coret-coret 0,02 ampere. Gitu ya kira-kira. Jadi tinggal kita masukin aja sini. 0,02. Jadi berapa hasilnya? So, misalnya dikali 100 jadi 300 dibagi kali 100 2 150 ohm gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa menghitung berapa aku harus memberikan nilai resistor. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi tadi udah tahu fungsinya kenapa kita butuh R di sini dan kita sudah bisa hitung nilainya. Oke, kita ketemunya nilainya adalah 150 ohm. Nah, ini yang disebut dengan namanya nanti rangkaian aktif. Aktif apa nih? Jadi teman-teman boleh membayangkan begini. Ini ada LED, dia sudah terhubung dengan ground. Kita sebut saja dia sudah dapat logika 0 di sisi minnya, ya kan? Maka nanti
pin dari microcontroller yang kita pakai harus mengeluarkan logika apa nih kalau di sini udah dapat 0? Mengeluarkan logika 1. Ini namanya rangkaian aktif high atau aktif 1. Nanti rangkaian juga bisa dibalik, guys. Jadi LED-nya dibalik, dia bisa jadi rangkaian aktif low. Tidak selalu yang high atau 1 itu on, tidak selalu, tergantung rangkaiannya. Nah, oke, udah kenalan sama rangkaian aktif high, terus ini dia. Jadi ketika kita mengendalikan sesuatu perangkat, kita harus menjadikan pin yang kita gunakan itu sebagai, tadi bisa jadi I, bisa jadi O. Ya, semua pin bisa jadi input, bisa jadi output. Saat ini, karena kita mau menggunakan pin ini untuk mengendalikan LED di luar, maka kita menjadikan pin ini nanti sebagai output. Itu harus sudah ada di bayangan teman-teman di awal. Ya, bahwa kita mengendalikan, oh pin ini kita setting sebagai output, biar nggak bingung dia. Dia bisa I, bisa O soalnya ya, jadi harus kita setting dan pastikan nanti di pemrogramannya. Nanti kalau teman-teman punya sensor, sensornya mau dibaca nih, mau dibaca datanya, informasinya mau dibaca. Ini dihubungkan dengan pin. Arah aliran datanya kan ke sana. Maka pin yang digunakan itu disetting sebagai ya input. Ini dasar banget. Jadi teman-teman udah nggak boleh bingung. Aku mau baca sensor, aku akan menjadikan pin yang hubungkan dengan sensor tersebut sebagai input. Walaupun nanti di tingkat yang lebih tinggi ada proses input dan output seolah-olah bersamaan, sebenarnya bergantian. Tapi gini dulu, ini basic yang harus teman-teman pahami di awal, guys, tentang input dan output, tentang logika, tentang level tegangan, ya. Oke, jadi kerumitan ini semua mudah kan? Mudah lah. Ini akan membuat teman-teman lebih mudah dalam memahami tingkat yang selanjutnya. Kita mau praktek nih, jadi misalnya kita pakai aja Arduino Uno ya. Nanti teman-teman juga boleh pakai board SP32 kalau punyanya itu. Di situ juga ada LED built-in, LED yang tersolder di dalam board ini. Biasanya setiap board-board seperti ini selalu ada LED yang memang dihubungkan dengan pin tertentu. Itu untuk hello world-nya, untuk tes awalnya. Contoh kalau Arduino Uno, ini ada LED built-in yang tersolder itu di pin 13. Kebetulan rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkaiannya kaki plusnya ke pin 13, kaki minnya dia ke ground. Kebetulan yang tersolder seperti itu. Nah, kita coba praktekkan. Paling dasar banget kita bikin hello world juga. Hello world-nya kita bikin sendiri nih sekarang. Kalau teman-teman biasanya pakai library langsung dari example-nya si Arduino IDE, sekarang kita belajar bikin sendiri. Sederhana aja. Oke, kita hapus dulu nih kayaknya. Rangkaian kita jangan lupa namanya rangkaian aktif high. Oke, rangkaian aktif high, di mana dia akan nyala ketika kita beri logika 1. Kita mau coba nyalakan LED itu, nggak usah kedip dulu, nyalakan. Maka kalian teman-teman biasa pakai editor apa, Arduino IDE, buka Arduino IDE. Dia basicnya bahasa C, jadi terdiri dari void begitu. Yang paling atas adalah void setup. Sesuai dengan namanya, bawah, terbolak. Nah, bawah void setup ya tempatnya setup, tempat untuk setting-setting seperti itu. Pengaturan contohnya kayak yang mau kita pakai kali ini, yaitu mengatur pin 13 sebagai apa? Sebagai output. Karena dia pin 13 mau mengeluarkan logika untuk mengendalikan LED di luar sana. Maka kita settingnya gimana? Pin mode 13 kamu jadi output. Nah, seperti ini, cuma satu baris begini. Ini kalau nggak disetting dia bingung dong, kan dia bisa jadi I, bisa jadi O ya. Teman-teman harus bisa tahu bahwa
kita mau mainan LED nih. Oke, pin itu kita jadikan output. Terus untuk nyalakannya, nanti endingnya kita mau bikin blinking LED kedip-kedip. Jadi untuk penyalaannya sebaiknya kita taruhnya di void loop. Nah, kalau mau kedip-kedip itu kita bisanya naruhnya di void loop. Kenapa? Kenapa nggak di sini? Karena di void setup dia dieksekusi cuma satu kali, guys. Ya, pertama kali board kita nyala, void setup itu dieksekusi hanya satu kali aja. Jadi nggak bisa bikin kedap-kedip di situ ya. Walaupun bisa nantinya di tingkat yang selanjutnya, tapi mudahnya gitu dulu, bahwa dia cuma satu kali. Oke, maka aku akan taruh perintah untuk kedipnya di void loop. Tapi saat ini hanya nyalakan dulu aja. Untuk nyalakan, kita harus ngasih logika 1. Perintahnya untuk nyalakan, ngasih logika 1, digital write. Ini nyambung semua, nggak ada spasi, kecil semua, yang besar cuman huruf W-nya. 13, kamu keluarkan logika 1. Nah, teman-teman boleh, apa nih namanya? High boleh, nulis high boleh, salah satu aja ya. Kalau nulis high kapital semua, kalau nulis 1 ya 1, gitu aja. Udah gitu diupload dulu. Coba lihat gimana hasilnya. Teman-teman yang pakai SP32, pastikan pinnya dulu, pin berapa LED built-in-nya. Kalau nggak salah di pin pin 2 kalau SP32. Oke. Ini kita akan coba praktekkan di pemrograman kita, oke. Oke, sekarang kita buka Arduino IDE kita, guys. Buka dari awal aja. File new, bagi yang udah ada programnya, file new aja, bikin dari awal. Pertama kita setting dulu pin 13 pakai pin mode. Kita setting 13 untuk mengendalikan LED, jadi kita setting sebagai output ya, guys. Penjelasan ini udah ada dari awal tadi. Caranya dalam bahasa pemrograman pin mode. Sekarang pemberian logika. Di penjelasan tadi kita memberikan logika 1 ya. Perintah mengeluarkan logika itu adalah digital write. Melalui pin 13, keluarkan logika 1. Kayak gini. Nah, teman-teman boleh nulis 1 itu sebagai high, sama aja. Boleh tulis 1, boleh tulis high. Kita save dulu, sesuaikan nama filenya. Pengujian output LED, misalnya begitu. Biasakan untuk memberikan nama sesuai dengan fungsi programnya. Oke, sekarang kita pilih boardnya dulu nih, sesuaikan board Arduino Uno sama portnya COM ini yang dideteksi ya. Disesuaikan, setelah itu diupload aja. Teman-teman yang pakai SP32, SP8266 sesuaikan di boardnya, sama COM-nya juga disesuaikan. Tunggu sejenak, ini adalah proses compiling, mengubah bahasa pemrograman kita yang tingkat tinggi ini menjadi bahasa mesin. Nah, ini dia. Nah, LED-nya nyala. Oke. Sekarang kita coba bikin dia berkedip-kedip. Logikanya adalah kita kasih delay dulu, misalnya 1 detik. Di sini satuannya dalam milidetik, jadi kita nulisnya 1000 untuk 1 detiknya. 1 detik sama dengan 1000 milidetik. Kemudian digital write logika sebaliknya, yaitu 0 atau tulis low boleh, kasih delay lagi. Karena ada di dalam void loop nih, nanti dia akan nyala 1 detik, mati 1 detik. Karena ada di void loop, dia akan looping lagi ke atas lagi. Kalau udah selesai, nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik, terus berputar sampai alatnya dimatikan. Upload. Bentar. Oke. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Teman-teman mau nyoba dengan delay yang berbeda? Silahkan dicoba. Oke guys, jadi ujian kita sukses sampai membuat Arduino Uno pada saat ini dia berkedip-kedip seperti ini dengan delay 1 detik. Ini basic banget yang teman-teman harus pahami banget lah ya.
sebelum nanti ke IoT, jarak jauh, komunikasi data dan sebagainya. Itu awali dulu dengan materi ini, dengan materi basic input dan output. Tapi ini masih materi outputnya nih guys. Kita kelihatannya akan memisahkan nanti untuk yang inputnya, biar teman-teman lebih enak belajarnya per step aja. Sekarang step outputnya dicoba dulu, praktekan, sukses, nanti lanjut ke part selanjutnya tentang input guys. Oke ya, jadi sekian dulu materi kita. Semoga teman-teman senang dan semangat untuk materi ini yang mengawali microcontroller. Kelihatannya susah, tapi karena belum kenal aja teman-teman itu. Dan kadang karena lompatnya atau belajarnya udah kadung ke yang sana dulu. Ya, jadi untuk memahami yang lebih tinggi tingkatannya sebaiknya lewat materi ini dulu nih. Coba dulu aja. Gampang kok, tenang aja. Oke. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.